sekali rasanya hari ini Lause Mercy bisa kembali bertemu dengan anak-anak semua, walaupun di rumah ya, untuk kita sekolah minggu online bersama lagi. Wah, siapa nih yang semangat kita sekolah minggu online lagi? Oke, Lause berharap semuanya ya, kita sama-sama semangat untuk mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, ayo semua sudah pakai baju yang rapi kan? Oke, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa seperti biasa, nanti Lause akan pimpin dalam doa. Yuk kita lepaskan tangan dan tutupkan mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau mengumpulkan kami Tuhan walaupun masih secara online untuk dapat sekolah minggu Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu. Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing dan juga Lause yang memimpin pujian pada hari ini agar kami dapat bersatu hati, kami dapat bersukacita dalam memuji dan menyembah nama Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacita bertemu dengan Yesus tiada hati. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, apa namanya. Sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, apa namanya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow, 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 wow. Kita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, apa namanya. Ini kita mau nyanyi pujian ini sekali lagi anak-anak ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, apa namanya. Tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, apa namanya. Ya, ayo tadi anak-anak semua nyanyinya sambil bersukacita nggak? Kalau misalkan bersukacita, ayo coba pasang senyum yang paling manis, yang paling ganteng. Oke, kalau semuanya senyum, wah tambah cantik, tambah ganteng pokoknya deh semuanya. Oke, anak-anak kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau menyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah.
semua menyanyikan dengan semangat nih, langsung percaya. Anak-anak, ada yang tahu gak sih hari Minggu lalu kita habis merayakan apa sih? Ada yang tahu? Iya benar, kita habis merayakan Paskah. Nah, dari firman Tuhan yang lalu, saya percaya pasti semua sudah pada tahu kan, hari Paskah merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seperti pujian tadi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Oke anak-anak, setelah ini kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta bantuan kepada papa mama ya, untuk bisa mentransferkan persembahan lewat nomor rekening gereja yang ada di layar kalian, ataupun juga bisa melalui QR Code. Oke, sambil kita memberikan persembahan nih, yuk kita nyanyi pujian lagi. Judulnya Persembahan Kami. Kita nyanyi sama-sama ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Ya, sekarang kita akan doa untuk persembahan yang tadi telah kita berikan. Yuk, kita lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tadi sedikit persembahan yang dapat kami berikan, kiranya dapat berguna Tuhan untuk gereja-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kedua orang tua kami dan juga orang-orang yang menjaga kami Tuhan. Kiranya juga Engkau memberikan kesehatan pada kami semua untuk dapat melakukan aktivitas kami Tuhan, yang bertujuan agar hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu dan dapat menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau persiapkan hati kami, agar kami mendengar dengan sungguh-sungguh dan juga kami bisa belajar Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, menyatakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada
Oke anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitab kalian ya. Bye. Pada suatu hari, Dodi dan Nana sedang dalam perjalanan menuju ke gereja untuk sekolah minggu. Hai Dodi. Hai Nana, Oh ya Dot, kamu ingat kan Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah mengorbankan dirinya agar kita semua selamat. oh iya benar, aku ingat kok nak cerita lau seminggu lalu. Nah, sekarang Tuhan Yesus telah bangkit kembali loh, hidup kembali. Hah? Masa? Bukannya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dikuburkan? Bagaimana bisa bangkit kembali? Beneran Dot, karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang ajaib. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Nah, kita sudah sampai gereja Dot, kita masuk kelas yuk Dot. Oh iya, yuk nak kita masuk kelas. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Lause minggu ini. Nah, tadi ada Dodi sama Nana. Mereka lagi berbincang-bincang tentang apa ya? Iya betul, tentang Tuhan Yesus yang telah mati di salib, lalu bangkit kembali, hidup kembali. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami dapat berkumpul bersama di sekolah minggu. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita, biar Tuhan Yesus yang tolong dan sertai, biar Tuhan Yesus yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak pekerjaan beberapa murid Tuhan Yesus sebelum murid Tuhan Yesus dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus? Pekerjaannya apa ya? Petani? Atau pedagang? Atau nelayan ya? Siapa yang tahu? Iya betul, nelayan. Pekerjaan beberapa murid Tuhan Yesus sebelumnya adalah nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang mencari dan menangkap ikan di laut. Nah, Lause hari ini mau cerita tentang ketika Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali lalu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, pada suatu hari, di sore hari, ketika matahari mau terbenam, di pantai Danau Tiberias berkumpul Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Simon Petrus bilang kepada murid-murid yang lain, "Aku mau pergi menangkap ikan di laut." Nah, murid-murid yang lain menjawab, "Kami ikut dengan engkau. Kami ingin pergi ikut menangkap ikan dengan engkau." Nah, lalu menjelang malam mereka bersiap-siap, mereka menyiapkan perahunya, mereka menyiapkan jala untuk menangkap ikan. Nah, lalu mereka segera berangkat, mereka mulai melajukan perahunya, lalu mereka mulai menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, saat itu kan malam hari. Nah, setiap mereka mengecek jalannya, nggak ada ikan satupun yang berhasil mereka tangkap. Sampai dari malam sampai ke pagi hari belum ada satupun ikan yang mereka tangkap. Nah, setelah pagi hari itu mereka nggak dapat ikan. Lalu menjelang agak siang mereka sudah dekat ke pantai, dekat ke arah pantai Danau Tiberias. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka. "Hai semuanya, ada yang punya lauk pauk seperti daging-dagingan?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kami tidak punya apa-apa. Dari semalam sampai pagi ini kami memancing tidak dapat ikan satupun." Nah, kata orang itu, "Coba tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu." Nah, mereka menurutinya, mereka mulai menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Nah, tahu-tahu mereka kaget banget. Nah, mereka berasa, ada ikan nih masuk ke jalannya. Lalu mereka coba menarik, satu orang, dua orang menarik sampai nggak kuat. Mereka ngintip, ternyata ikannya banyak sekali yang berhasil mereka tangkap. Mereka kaget. Lalu ada murid Tuhan Yesus yang sadar, orang itu yang tadi ngomong itu Tuhan Yesus,
Simon Petrus yang dengar juga, Simon Petrus tiba-tiba sadar, oh iya, itu Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan hal seperti ini. Nah, karena mereka semua sangat gembira. Karena sangat gembiranya, lalu Simon Petrus cepat-cepat terjun ke danau, lalu segera berenang karena tidak sabar ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin menjumpai Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain juga sangat gembira dan mereka segera menarik jalanya itu dan melajukan perahunya ke tepi danau untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sesampainya mereka di tepi danau, mereka menarik ikan-ikannya. Wah, mereka melihat ikan-ikannya sangat besar-besar, juga banyak sekali. Mereka hitung sampai jumlahnya 153 ekor, banyak banget ya. Udah besar-besar, banyak lagi. Nah, lalu mereka segera berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya roti, Tuhan Yesus memberikan roti dan juga memberikan ikan hasil tangkapan tadi kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya sangat gembira, murid-muridnya tahu itu Tuhan Yesus, tapi murid-muridnya tidak bertanya siapakah engkau, karena murid-muridnya sudah tahu itu adalah Tuhan Yesus. Nah, hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan hal seperti itu. Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Lalu tiba-tiba, wah, mereka dapat begitu banyak ikan. Nah, Tuhan Yesus telah mati disalib dan telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias tersebut. Tuhan Yesus juga bilang kepada murid-muridnya, sebentar lagi aku akan segera kembali ke surga. Namun aku akan tetap menyertai kalian. Aku akan memberikan Roh Kudus untuk selalu menyertai kalian. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang telah mati sudah bangkit kembali. Dan Tuhan Yesus berjanji juga akan selalu menyertai kita semua. Nah, yang Tuhan Yesus minta adalah agar kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap keseharian kita. Mengandalkan itu apa sih, Luse? Nah, kita tidak dapat berbuat apa-apa selain dari pertolongan Tuhan Yesus saja. Kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa bersekolah, kita bisa mengerti semua hanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Kita misalnya sebelum sekolah, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau bersekolah. Tuhan Yesus yang tolong pimpin, Tuhan Yesus yang tolong sertai. Tuhan Yesus yang berikan kemampuan kepada kami agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kita mau baca ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama yuk. Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Kita ulang yuk sekali lagi. Lukas 24 ayat 34. Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Tuhan Yesus sudah mati disalib dan telah bangkit kembali, dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Simon Petrus, murid-muridnya juga murid-muridnya yang lain. Nah, sekarang Lause mau ajak main games. Siapa yang mau ikutan main games? Kita lihat ya, Lause munculin dulu ya. Tring. Nah, Lause punya gambar binatang-binatang. Ada gambar ikan, ada gajah, ada apa ini, kelinci, ada ubur-ubur, ada kuda laut, sama ada singa. Nah, ada yang hidup di darat dan di laut. Mana yang hidup di laut, mana yang hidup di darat? Coba kita lihat ikan. Wah, masuk mana ikan? Ya, ikan masuk ke laut. Kalau gajah masuk ke darat. Kalau kelinci yang suka lompat-lompat masuk ke, ya betul, darat. Kalau ubur-ubur masuk ke laut. Kalau kuda laut, ya kuda laut masuk ke laut. Nah, terakhir singa masuk mana? Yeay, ya betul, semuanya hebat.
Nah, sudah gamesnya hari ini. Nah, kita mau menutup sekolah minggu hari ini. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami, ingatkan kami untuk agar kami selalu dapat mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.